Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh cara untuk membuat tabulasi data untuk teman-teman kelompok 3 sampai dengan teman-teman kelompok 6. Berbeda dengan kelompok sebelumnya di mana kelompok 1 dan 2 membahas tentang regresi data panel. Untuk kelompok 3 sampai dengan 6, karena metode yang digunakan berbeda, maka jenis tabulasi datanya juga berbeda. Untuk kelompok 3 sampai dengan kelompok 6, data yang kita gunakan untuk analisis nanti termasuk di dalam data time series, sehingga nanti kita akan membuat tabulasi yang berbeda dengan pada saat kita membuat yang panel kemarin. Di sini saya contohkan cara untuk membuat tabulasi datanya. Kalau untuk yang data time series, maka kita hanya menggunakan satu objek saja di dalam kita membuat tabulasinya. Contohnya adalah misalkan kita membuat objeknya adalah muamalat, maka kita hanya membutuhkan satu bank saja untuk dilihat nilai-nilainya. Nah, karena dia menggunakan satu bank, maka kita membutuhkan sekitar 8 tahun untuk tabulasinya. Jadi mulai 2015 sampai dengan 2022. Hal ini dilakukan untuk membuat data yang kita analisis nanti lebih dari 30 data atau 30 jenis data, 30 unitnya jadi 30 atau jumlah datanya 30 untuk masing-masing variabelnya, minimal 30. Maka untuk tabulasinya kita akan mulai dari 2015 sampai dengan 2022 apabila data yang kita gunakan atau data yang kita ambil adalah data triwulan. Kalau tahunan berarti 30 tahun. Kayaknya kalau 30 tahun kita tidak memungkinkan untuk menggunakan data tersebut. Maka untuk teman-teman yang menggunakan datanya adalah data triwulan, minimal tahunnya adalah 2015. Jadi 2015 sampai dengan 2022. Jadi itu nanti 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Itu kan 8 tahun, 8 kali 4 berarti 32 data. Maka untuk teman-teman yang menggunakan data triwulan, teman-teman bisa menggunakan 8 tahun untuk tabulasi datanya. Kemudian itu berlaku untuk misalkan teman-teman ngambil muamalat, BCA Syariah, Bank Mega Syariah, itu nanti tahunnya bentuknya seperti itu. Kemudian apabila teman-teman memilih untuk menggunakan statistik perbankan syariah yang terbagi menjadi BUS, UUS, dan PPRS, maka apabila teman-teman menggunakan BUS boleh menggunakan minimal 3 tahun. 3 tahun itu berarti 2020, 2021, dan 2022. Jadi kalau menggunakan BUS, UUS, dan PPRS, minimal tahun yang digunakan adalah 3 tahun. Kalau mau lebih, alangkah lebih bagus lagi. Jadi kalau ingin bagus itu 5 tahun gitu boleh. Tapi kalau merasa bahwa saya kalau 5 tahun terlalu banyak, saya juga nanti bingung, bolehlah minimal 3 tahun. Jadi kalau untuk yang data bulanan, jadi 2020 sampai dengan 2022. Itu untuk yang data bulanan. Baik BUS, apabila nanti milih UUS juga sama, dan untuk memilih yang PPRS juga sama. Jadi kita nanti menggunakan data bulanan dari 2020 sampai dengan 2022 gitu ya. Nah, biasanya kan teman-teman sukanya menggunakan data yang diambil dari bank sendiri gitu kan. Nah, nanti bisa teman-teman misalkan di ini kita menggunakan tambahan yang datanya adalah data dari BI. Misalkan kita tambahkan di sebelah sini datanya adalah data tentang misalkan BI7, apa itu namanya? BI7D ya, BI7D. Itu nanti bisa ditambahkan sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi misalkan salah satu variabel yang teman-teman miliki. Ini adalah salah satu contoh variabel-variabel yang mungkin bisa dipakai atau nanti bisa disesuaikan dengan variabel yang digunakan sesuai dengan judul yang sudah diambil atau dipakai untuk penelitiannya. Nah, untuk ECM dan ARDL mohon untuk menambahkan satu variabel. Jadi misalkan nanti pinginnya adalah 2 atau 3 variabel, maka judul yang diserahkan ke saya adalah 3 sampai 5 variabel dulu lah. Jadi untuk memastikan bahwa ECM nanti memang bisa dilakukan dengan menggunakan data-data tersebut.
Jadi teman-teman nanti datanya ditabulasi dulu, judulnya nanti dikirimkan ke saya untuk bisa saya cek sudah sesuai atau belum. Kalau nanti ada beberapa yang ternyata harus dikurangi, nanti akan saya bilang bahwa cukup menggunakan 2 variabel X saja atau 3 variabel X saja, atau misalkan yang cocok variabel X ini dengan variabel X ini, jadi yang lain boleh tidak diikutkan pada saat nanti analisis. Jadi usahakan nanti sebelum saya menyampaikan materi di pertemuan minggu depan, datanya sudah siap dulu, sehingga nanti setelah saya menyampaikan materi, teman-teman sudah bisa mulai untuk melakukan itu semua. Baik, saya mulai dari ROA, Bobo, jar, aset, dan lain-lain gitu ya. Cara mendownloadnya, nanti teman-teman buka di Google Classroom di bagian ekonometrika tabulasi data. Coba kita lihat. Saya agak lupa, coba sebentar. Di Google. Oke, sebentar kita cek. Di Google Classroom nanti kita bisa lihat di ekonometrika penjelasan itu. Kemudian nanti teman-teman lihat di cara tutorial tabulasi data untuk semua kelompok. Di sini ada file namanya download data pada bank. Itu adalah alamat-alamat yang mungkin nanti bisa teman-teman buka ketika teman-teman mau mendownload data-data yang ada di sana. Nah, ini sudah saya buka di sini mulai dari OJK. Jadi kalau OJK itu adalah statistik perbankan syariah di SPS, datanya berbentuk bulanan, jadi dia diupdate setiap bulan. Kemudian ada nanti BSI, Bank Mega Syariah, dan lain-lain, di mana bisa menggunakan data tahunan atau data triwulan. Saya sarankan untuk materi kelompok 3 sampai kelompok 6 lebih bagus menggunakan datanya adalah data triwulan. Kalau data bulanan kayaknya kita agak susah untuk membacanya ya, sehingga kita pilih yang data triwulan saja. Baik, saya masuk coba ke muamalat. Tadi saya buka bisa nggak ya, saya lupa sebentar. Yang tadi saya buka muamalat bisa, ada Bank Mega Syariah, ada Bank Muamalat, dan di sini ada contohnya SPS Bank Syariah. Saya mulai ke Bank Mega Syariah. Di sini ada laporan. Di sini ada laporan ketika nanti teman-teman klik foldernya tadi, linknya tadi nanti akan diarahkan ke sini untuk Bank Mega Syariah. Di sini ada tahunan, laporan berkelanjutan, laporan keuangan tahunan, ada laporan triwulan. Jadi kita lebih memilih untuk yang data laporan triwulan. Data laporan triwulan kita ambil, misalkan di sini ada yang triwulan 4 2022. Saya ngambil yang paling baru saja. Nah, kemudian di laporan triwulan itu nanti akan keluar beberapa pos-pos, beberapa laporan posisi keuangan. Nanti teman-teman lihat sesuai dengan variabel atau sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Ya, jadi mana yang dipakai, mana yang dibutuhkan, itu nanti yang teman-teman catat. Misalkan kayak tadi saya ambilnya di sini Bank Syariah Mega gitu ya, ada ROE misalkan, nanti teman-teman bisa ini kan. Kemudian di sini ada size itu berarti di sini harus nyari aset dulu. Jadi size itu sama dengan ln dari aset. Jadi rumusnya kayak gini. Ini biarkan num karena belum diisi angkanya. Nah, saya misalkan karena saya sukanya yang tahun bawah gitu ya, misalkan seperti ini, nanti teman-teman bisa lakukan sendiri gitu ya. Nah, di sini saya mau nyari ROE, jadi rasio keuangan itu ada di bagian rasio keuangan. Nanti kita cari di sini di mana rasio keuangannya. Kita coba cari. Nah, ini laporan rasio keuangan, saya besarkan biar nanti kelihatan. Jadi setiap setiap lokasi, setiap tempat itu punya cara sendiri untuk menuliskannya. Jadi nanti teman-teman harus harus teliti ya. Nah, kemudian biasanya memang di laporan triwulan itu dia dibedakan antara yang 2022 dengan 2021. Sehingga kalau ada seperti ini juga boleh kita misalkan langsung tuliskan di tahun berapa ini, 2022 sama 2021. Ini ada ROE, saya di sini cari ROE, di sini ada 11,73, kemudian di 2021 kuartil keempatnya itu ada 28,48. Kemudian variabel yang lain ada char. Char itu kalau tidak salah, seingat saya kemarin yang di kelompok yang lain itu mengatakan bahwa char itu adalah
kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM itu bisa juga disebut sebagai CAR. Ini 26,99 yang ada di sini ya. Kemudian di sini 25,59. Kemudian ada lagi selain CAR kita cari NPF. NPF itu ada NPF gross, ada NPF net. Yang penting teman-teman tidak lupa bahwa mana yang mau dipakai. Misalkan saya pakai yang NPF gross saja 1,15 untuk yang 2021 dan 1,09 untuk yang 2022. Terakhir aset ini di sini ada total aset, titiknya nggak usah ditulis ya, itu jadi 16,007 maaf, yang atas itu berarti yang sebelah kanan ya, jadi yang ini 14,041,751, terus yang di sini 16,070,574. Jadi gitu. Jadi ini untuk masing-masingnya. Jadi nanti untuk yang lain juga sama seperti itu, caranya di download satu persatu, kemudian nanti disesuaikan variabel yang dipakai. Saya contohkan kalau misalkan ini tadi Bank Mega, saya coba contohkan yang Muamalat. Muamalat ada nggak ya? Kita coba cari di sini dengan menggunakan link yang tadi. Teman-teman ambil di laporan triwulan, nanti dia akan dikeluarkan laporan triwulannya. Di sini saya ngambil yang kuartal keempat saja, paling gampang. Seperti yang tadi saya bilang bahwa di masing-masing bank itu ketika menyampaikan laporan keuangannya bisa saja berbeda, sehingga teman-teman harus bisa lebih paham. Kemudian nanti kadang ketika ujian suatu saat kalau misalkan dipakai ini kan, di sini ada laporan keuangan, di laporan keuangan ada laporan posisi keuangan itu yang terkait dengan aset dan lain-lain, ada laporan rugi dan penghasilan kompetitif lain, laporan laba rugi, laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, laporan komitmen dan kontingensi, ada laporan arus kas, ada laporan kualitas aset produk dan informasi lainnya, ada laporan rasio keuangan, distribusi bagi hasil, kemudian laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf, kemudian ada laporan sumber dan penggunaan dana kewajiban, laporan transaksi spot dan forward gitu ya, cadangan kerugian, penurunan nilai dan penyisian penghapusan aset. Jadi itu yang teman-teman harus lihat satu persatu untuk masing-masing banknya. Jadi saya misalkan aset itu saya harus lihat di laporan apa, itu juga minimal teman-teman harus tahu. Dan karena jurusannya adalah misalkan perbankan syariah dan kita harus paham gitu ya, jadi minimal sebisa mungkin harus paham di mana caranya dan bagaimana cara membacanya, teman-teman harus lebih paham lagi gitu ya, agar ada perbedaan antara yang belajar perbankan dan yang tidak belajar perbankan seperti saya gitu ya. Baik, kita mulai di sini. Oke, sudah notok. Saya misalkan Bank Muamalat, saya nyari yang ROA, kemudian ada BOPO, CAR, BI7D, BI7 gitu ya, terus kemudian aset. Saya mulai dari misalkan ini sama juga di 2022 pasti dia akan memunculkan yang 2021. Di sini ada ROA, saya ambil ROA-nya di situ ada 0,09, kemudian yang 2021-nya di situ 0,02. Kemudian di selain aset saya ada BOPO, biaya operasionalnya. Ternyata biaya operasionalnya siapa ini? Muamalat itu sangat tinggi, dia 99, dananya untuk operasionalnya itu sangat tinggi sekali gitu ya. Kemudian caranya modalnya di sini ada 32,70. Jadi di sini tahunnya 2022 ya. Kemudian di sini 23,76. Kemudian kalau kita lihat aset di sini dulu, kita selesaikan satu dulu ya. Aset di laporan posisi keuangan di aset ini ada total aset. Nah, ini total aset, di sini ada 61. Di sini ditulis dalam juta ya. Kalau satuannya nggak harus itu. Kalau mau ditulis boleh lah, biar nanti kita tahu. Ini 58,899,174. Kemudian kalau yang di sini 61,363,584 gitu ya. Kemudian kalau kita menggunakan salah satu variabelnya adalah BI7, jadi coba dicari di Google data BI7
day repo rate. Misalkan ini ada datanya, kita coba buka di mana ini? Aduh mana tadi? Oh ini Pak. Maaf. Nah ini ada periodenya, dia periodenya adalah bulanan ya. Kita periodenya karena kita menggunakan tahunnya 2000 berapa tadi? 2015, berarti kita cari mulai dari 2015, bulannya Januari, mulai tanggal 1 aja nggak apa-apa. Kemudian di sini kita mulai di 2022 di Desember, misalkan tanggal 30. Kita cari. Nah, di sini sudah dapat semuanya gitu ya. Kita download aja, diunduh, teman-teman unduh saja biar nanti nggak satu-satu gitu ya. Nah, baru kalau sudah diunduh kita letakkan di yang bersesuaian. Nah, ternyata BI7 itu mulai ada tahun 2016. Nah, 2016 padahal kita menggunakan datanya adalah 2015. Maka kalau misalkan datanya di sini tidak sinkron itu tahunnya berbeda, maka kita tidak bisa menggunakan data itu untuk kita pakai di sini. Jadi kalau dia April gitu ya, dia mulainya April, berarti kan dia ada di kuartal kedua di sini. Jadi ketika datanya nanti memang tidak sinkron, tidak sama, maka saran saya untuk tidak menggunakan data itu. Nah, kemudian ketika kita menggunakan datanya adalah BI7 gitu ya, misalkan dia datanya bulanan, sedangkan yang kita pakai adalah data triwulan, maka kita akan menggunakannya sesuai dengan data triwulan. Data triwulan itu diukurnya Maret, kemudian Juni, September, dan Desember. Maka kalau misalkan asumsinya ini bisa kita pakai gitu ya, maka kita bisa mengambilnya mulai dari misalkan dari sini. Nah, dia adalah datanya kuartal ya, maka kita pakai yang Juni. Saya kasih warna biar enak. Jadi mulai Juni, jadi 1 tahun kan ngambilnya 3, Juni, September sama Desember. Jadi kita sesuaikan nilai datanya itu dengan bulan laporan keuangan itu dikeluarkan gitu. Jadi biar nanti sama gitu. Tapi berhubung ini di 2016 dan kita pakainya data mulai 2015 dan ini tidak sama, maka kita tidak bisa menggunakan BI7DRR ini untuk data yang kita masukkan di sini gitu ya. Jadi ketika mau memasukkan harus dipastikan bahwa datanya sama. Kalau mau menggunakan inflasi boleh, kita coba cari inflasi. Saya ganti aja misalkan di sini jadi inflasi. Kalau inflasi kayaknya ada ya. Sebentar, kita coba cari gimana nyari datanya. Kalau saya biasanya suka aja cari di sini data inflasi. Cari di di search-nya di search-nya BI gitu, atau kalau nggak mau di statistik. Kalau mau ya statistik, kemudian indikator terpilih, kayaknya indikator ya, semoga aja betul. Kemudian di situ kok nggak ada ya, atau gini aja, kalian di sini data inflasi BI gitu aja. Nah, ini kan ada data inflasi BI, malah lebih gampang. Di sini ada data inflasi, kemudian kita cari periodenya, bulannya sama tahunnya gitu ya. Saya mulainya di 2015 bulan Januari sampai 2022 di bulan Desember. Kita cari, sudah ada, kita download, kita unduh. Nah, ini data inflasinya. Kalau inflasi nanti bisa kita masukkan karena dia sudah sesuai gitu ya, tapi akan saya kasih tips bagaimana cara menuliskannya biar nanti tidak susah. Ini saya buat gini, akhirnya agak satu-satu misinya nggak apa-apa. Nah, karena dia di urutannya terbalik dengan data yang kita tabulasi, maka kita buat seperti ini, kita blok. Kemudian saya buat gini aja besar ya. Kemudian sort, kita filter, kita sort numbernya dari large to small. Jadi dari 2 Januari sampai terakhir gitu ya. Kemudian karena data inflasi ini dia ada persen ya, ini kan jadi nggak berbentuk ini. Jadi ada spasi, ada persen. Caranya adalah kita pilih, ini di mana sih? Kita besar dulu aja. Kita pilih di sini ada find and select gitu, kita replace-nya adalah spasi persen, replace all ya, oke. Sehingga dia bisa berubah menjadi angka gitu ya. Ini sudah angka kayaknya,
tapi kok nggak mau. Sebentar, kita coba ini sudah angka apa belum ya. Number, sudah number, insya Allah sudah number, insya Allah gitu ya, karena dia yang biasanya number itu ya gini sudah. Nah kemudian karena kita menggunakannya adalah datanya triwulan, maka yang kita ambil adalah per 3 bulanan. Jadi misalkan Maret, kemudian Juni, kemudian September gitu. Jadi caranya seperti itu. Jadi kita ngambilnya seperti itu. Dan lebih gampang, teman-teman delete aja seperti ini di delete. Jadi nanti kita hanya akan mendapatkan datanya misalkan gini-gini aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti yang lain cuma misalnya seperti itu. Dan ini kita copy seperti ini, kita taruh di sini. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi dia prosesnya memang kita 1 tahun karena 4, berarti kita ngambilnya Maret, Juni, September sama Desember. Nanti semuanya seperti itu sampai ke bawah gitu ya. Jadi kalau yang ini bawah, yang ini teranjung bawah gitu ya, biar bawahnya full penuh, saya ngambil yang bawah, berarti ini dihapus, ini dihapus, Mei, April dihapus, Maret, Februari, Januari dihapus. Jadi ini kita taruh seperti ini, taruh di sini. Jadi bentuknya nanti seperti ini kurang lebihnya. Jadi kalau untuk apa namanya inflasinya, kalau mau ada inflasi seperti itu. Itu kalau untuk datanya adalah data triwulan gitu ya. Kalau datanya adalah data bulanan, misalkan ini inflasi, ya tetap aja sama seperti tadi, ini tak Z ya. Nggak apa-apa sedikit. Maaf Z-nya di sini aja. Sampai ya Allah. Bentar. Tadi angka ya sudah lah, ini intinya gitu ya. Terus kalau misalkan ini saya Z aja, sudah terlanjur di Z, saya Z aja. Nah kalau misalkan kita menggunakan datanya BUS atau UUS, saya pakai UUS saja. Biasanya kalau UUS dia posisinya agak di bawah. Variabelnya anggaplah nanti teman-teman bolehlah cari apa aja. Saya misalkan aset gitu aja, aset. Kemudian di sininya nanti ada inflasi. Nah karena saya dari 2020 sampai 2000 ini, berarti di sini saya bisa langsung copy dari di sini 2020 sampai dengan 2023. Ini saya copy seperti ini, langsung taruh di sini. Ini berarti inflasinya sudah saya copy. Kemudian tinggal yang aset. Aset bagaimana? Nah kalau untuk yang data SPS, teman-teman bisa ambil di statistik perbankan syariah. Di sana, di situ ada apa namanya Excel. Nanti teman-teman bisa ambil. Saya anggap saya sudah download gitu ya, daripada saya download lagi. Di SPS itu SPS Bank Syariah mana ya? SPS bentar, SPS kayaknya Maret ya, Mei. Nggak bisa ya, kok nggak keluar ya SPS ya. Saya download aja lah. Saya download misalkan di sini SPS-nya di download. Nanti teman-teman ambil yang, jangan Pak ambil yang di situ ada, nanti ada dua, ada PDF, ada yang zip. Kita pilih yang zip saja, karena nanti kalau zip itu lebih enak, karena kalau kita download yang zip, dia nanti data yang dikeluarkan adalah data yang berbentuk Excel. Saya buka zip saya, gini ternyata di zip ya, bukan SPS tapi statistik perbankan syariah apa-apa. Kemudian saya pilih aset gitu ya. Oke, buka banyak gitu, gak apa-apa. Sudah di enable editing. Kalau nanti teman-teman bukanya sabar aja ya, kayaknya punya saya kecepatan kalau pas waktu saya buka. Nah kalau saya menggunakannya di sini tadi adalah UUS ya, saya memang sengaja biar nanti tidak selalu BUS gitu ya. Terus kalau mau BI7-nya dimasukkan juga boleh, di situ sudah ada kayaknya ya mulainya kayaknya. Tapi BI7 itu kalau misalkan salah satu variabelnya mau BI7 ya boleh kita masukkan di sana BI7-nya. November, Desember, September, Oktober, Januari kayaknya sudah lengkap ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Kalau mau ini juga bisa dimasukkan, nanti kita kasih masuk aja. Jadi biar nanti ada gambaran, tidak hanya data-data yang ada di ada di bank saja. BI7
RR kayaknya, apa namanya saya lupa, kok nggak mau diantar error, deh gak apa-apa, ini error sudah. Kemudian kalau kita misalkan ngambil datanya adalah aset, asetnya ada di sini. Di sini ada yang atas adalah aset secara umum. Di sini ada aset Bank Umum Syariah, saya buka agak besar. Di sini ada aset Bank Umum Syariah, aset unit usaha syariah, dan ini totalnya. Kalau kita menggunakan unit usaha syariah berarti yang di sini kita copy saja. Kalau kita menggunakan 2020 dan 2021 dibuka aja seperti ini di blok, kontrol kanan, kemudian unhidden. Jadi nanti kita bisa dibukakan file yang 2021 sampai yang terakhir. Ini di 2020 juga boleh kita buka seperti ini karena dia terhidden di unhidden. Kemudian karena dia banyak gitu ya, lebih bagus seperti ini. Saya kasih tahu caranya. Kalau kita hanya mau ngambil dari 2020 ya, karena dia sudah terlanjur terbuka banyak. Nah ini 2020 kan ini ya, ini dari sini ini 2019, ini 2020. Kita buat kayak gini, kita kasih warna biar nanti ketika kita ke bawah ngopinya tidak susah. Kemudian kita ngopinya di sini kan asetnya ini ya, total asetnya. Di bagian ini kita kasih warna juga biar nanti tahu bahwa yang itu yang dipakai. Jadi pertemuan antara dua ini berarti itu yang dipakai ya. Terus kita ke sini terus ya ini berarti mulai dari sini sampai ke sana. Kemudian karena kita sampainya hanya 2020 berapa itu 2022, ini sampai Desember berarti yang ini. Jadi kita buat seperti ini biar memudahkan kita untuk ngopi aja ya. Saya copy sini, ini mulai dari sini, pakai pakai shift aja di panah kanan sampai sini. Kita copy dulu. Ini kita copy, terus taruh di sini. Taruh sini dulu nggak apa-apa. Taruh di tempat yang lain dulu karena takutnya nanti ada beberapa data yang kayak ini. Atau nggak apa-apa sini aja. Terus pilih yang bagian transpose. Nah di sini kan ada kayak bentuk komanya ya, biar nanti tidak jadi masalah. Teman-teman pilih di bagian ini number, pilih yang general. Jadi dia nanti nggak ada kayak space-nya. Nah kemudian kalau dilihat di sini sudah pas ya, kayaknya pas itu ya sudah, ini kayaknya sudah sesuai, kita copy langsung taruh di sebelah sini aset. Soalnya kadang di mana di SPS itu ketika kita lihat di sini dia biasanya di setiap bulannya itu kayak ada bulan apa ya, bulannya itu nggak dituliskan gitu loh. Nggak dituliskan gimana ya maksudnya? Kayak misalkan di ini kan bulannya nggak ada gitu, jadi kita nggak tahu ini bulannya sudah urut apa enggak gitu. Tapi nanti teman-teman coba aja satu-satu sudah urut belum ya bulan yang dituliskan di sana gitu. Jadi biar nanti ini kan misalkan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sudah bener ya berarti ya urutannya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kok ini ada kebuka ini? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah ini kan jadi kayak ada ini apa gitu ya. Jadi nanti ini kayaknya di ini maaf, ini berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini kayaknya ada ditutup ini. Nah ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Jadi harus dipastikan bahwa datanya sudah pas urutannya gitu ya. Terus nanti caranya seperti itu tadi ya. Kalau pas waktu kita paste gitu tadi kan gini ya, pastenya gini ya. Salah. Pastenya spesial gini. Oh, karena sudah saya copy dari sana ya berarti. Tadi kalau kopinya dari sini tadi, ini ya tadi ya. Ini di kopinya tadi. Kalau saya ulangi ya. Jadi kalau yang kadang dari sini tuh bentuknya agak sedikit beda, nanti kadang kalau dianalisis jadi aneh. Ini klik kanan, kemudian ada tulisannya transpose biar dia ke bawah gitu ya. Terus sekarang di sini kayak ada spasinya, pilih yang bagian number yang ada kayak di pojok kanannya. Kemudian pilih yang general. Jadi biar dia formatnya general, jadi tidak ada spasinya. Jadi yang tadi sebelumnya ada kayak spasinya, ketika sudah di general dia sudah tidak ada spasinya. Kemudian kalau BI7-nya tadi boleh juga teman-teman masukkan kalau mau. Caranya sudah di-download datanya, sort, filter, kita filter berdasarkan numbernya dari large to small.
Kemudian karena kita makainya 2022 ya, di 2021, 22, 23, berarti dari sini. Jadi ini sampai ke bawah. Karena bentuknya masih 5.00 spasi persen, kita pilih find and select, replace. Replace apa yang kita replace, spasi persen, kita replace itu. Nah, kita selesai, sehingga dia berubah, kan nggak ada ininya. Terus kita tinggal ngopi dari 2020 ini sampai bawah gitu. Ini kita copy, terus kita masukkan ke data kita, misalkan gini, seperti ini. Nah, ini kalau misalkan teman-teman menggunakan yang BI7RR gitu ya. Baik, sekian mungkin sedikit tambahan dari saya bagaimana cara membuat tabulasi datanya. Untuk file bentuk tabulasi datanya nanti akan saya kirimkan di grup, jadi teman-teman bisa download tabulasinya biar nanti tidak harus buat lagi satu-satu. Tapi kalau untuk yang variabelnya tolong disesuaikan dengan judul yang teman-teman pakai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.